Thohir masih mempertahankan 3 dari warisan proyek Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Ketiganya yaitu Alexander Zivers, Jordi Cruyff, dan Simon Tahamata. Zivers merupakan Direktur Teknik PSSI. Jordi menjabat sebagai penasehat teknis timnas Indonesia. Sementara Simon masih menjadi kepala pemandu bakat PSSI. Erik menegaskan ketiga nama yang bertahan merupakan sosok penting dalam struktur teknis timnas Indonesia untuk masa depan. PSSI belum menentukan pelatih timnas yang baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta fans timnas untuk melupakan Patrick Kluivert dan Sintayong yang sudah jadi bagian dari masa lalu. Erick mengatakan Sintayong dan Patrick Kluivert memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus bisa dimanfaatkan oleh pelatih baru timnas. Yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Erick Thohir menambahkan pelatih yang dipilih nantinya harus mampu membawa skuad Garuda menembus 16 besar Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Selain itu, PSSI juga ingin mencari pelatih yang tidak hanya memahami taktik, tetapi juga mampu membangun kedekatan dengan pemain dan federasi. Kita ada target-target ya untuk AFC 2027. Bisa nggak masuk 16 besar. Karena kalau ranking kita itu kan di Asia mungkin sekarang masih 20 besar. Ya, bisa nggak masuk 16 besar. Lalu bisa nggak dengan sukses itu kita berani membuka target lolos lagi Piala Dunia. Nah ini kan kembali ya kata karakter daripada pelatihnya ini yang kita lagi searching gitu. Analis sepak bola Haris Pardede menilai PSSI terlalu lama dalam memilih pelatih baru. Ini berbeda saat PSSI mengumumkan nama Patrick Kluivert pasca pemecatan Sintayong. Dan ini jauh berbeda ya kalau kita ingat semua ketika Januari awal tahun ini Coach Sintayong dipecat ya dengan diberikan dokumen pagi-pagi, siang langsung diumumkan dan 6 hari kemudian tanggal 12 itu langsung ditunjuk pelatih baru. Jadi selang 6 hari ini dan bahkan di konferensi pers di Hotel Mulia itu saya masih ingat beliau mengatakan we've been discussed this many months before. Bayangkan ya di era pemecatan dan pemilihan sebelumnya sudah disiapkan berbulan-bulan, begitu dipecat langsung ditunjuk. Tapi sekarang bahkan sudah mau 2 minggu dari mulai kita gagal di Saudi dan bahkan sampai nanti kita nggak tahu kapan. Ini baru kriteria belum dipilih. Jadi ada 2 standar ganda. PSSI harus segera mengambil keputusan soal pelatih baru timnas agar semua persiapan menuju target yang ditetapkan PSSI bisa tercapai. Tim Liputan Kompas TV. Pendukung timnas nampaknya masih harus bersabar menunggu keputusan PSSI soal pelatih baru skuad Garuda. Sampai hari ini PSSI juga belum mengumumkan pelatih pengganti Patrick Kluivert. Apa yang menyebabkan nama pelatih belum juga diumumkan? Kami akan membahasnya bersama mantan pemain timnas Indrianto Nugroho dan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, Bung Indrianto, selamat petang semua. Selamat petang Mas Dipo. Baik, saya ingin ke Bung Joy dulu. Bung Joy, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI mengakui tidak mudah mencari pelatih baru, alasannya karena takut ada bully dari netizen. Ini alasan yang masuk akal menurut Anda? Ya, memang kenyataannya kan seperti itu, bahwa walaupun yang dibully kan bukan cuma pelatih tapi juga federasi. Tapi terkait dengan penunjukan pelatih baru, kali ini saya sepakat, jarang-jarang saya sepakat dengan Erick Thohir. Jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Karena kemarin kan terburu-buru juga hasilnya kan tidak seperti yang kita harapkan, gitu loh. Ya kan, saya nggak sepakat juga sama Haris, kenapa sekarang kok lama betul, ya kan sekarang targetnya aja kan di 2027 Piala Asia, FIFA Match Day yang bulan November itu
kalau saya bilang udah kasih ke anak-anak 23 aja atau 21. Jadi mereka dapat jam terbang internasional. Jadi nggak usah terburu-buru. Bahkan saya bilang ya Januari lah ditunjuk pelatih baru dengan mempelajari semua yang pernah terjadi dengan Sintayong, pernah terjadi dengan Kluivert. Karena terburu-buru, emosional, pakai baper dan segala macam, ya akhirnya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kriterianya kita udah tahu dan clue-nya kan sudah ada sebetulnya. Tiga mantan pemain dan sekarang pelatih atau sekarang direktur teknik yang semuanya dari Belanda kan masih ada di PSSI. Jadi menurut saya itu adalah clue. Clue-nya apa? Ya ini orang-orang yang masih dipercayai oleh PSSI untuk menjadi direktur teknik, untuk menjadi pemandu bakat, sehingga mereka punya legacy sebetulnya diharapkan nanti bersambungan dengan pelatih baru, siapapun dia. Sehingga kemudian kalau kita bicara soal pelatih baru, ya harusnya sih nanti nyambung dengan ketiga orang ini gitu loh. Ada Simon Tahamata, ada Jurgen Cruyff, ada Alex gitu. Jadi itu menurut saya clue-nya. Oke, Bung Joy sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak perlu terlalu terburu-buru. Bagaimana dengan Anda, Bung Indrianto, sebagai mantan pemain timnas, seberapa penting kejelasan posisi pelatih timnas Indonesia? Ya, saya setuju dengan Om Joy juga, sepakat bahwa kita tidak perlu buru-buru untuk mencari pelatih, karena mencari pelatih tidak semudah mencari pemain juga. Kita juga harus tahu karirnya, latar belakangnya, terus paling enggak yang tahu situasi di dalam timnas kita sendiri, pemain-pemain kita, pemain-pemain yang berkualitas. Jadi paling enggak pelatih harus tahu kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia, bagaimana mentality pemain, bagaimana meningkatkan lagi kepercayaan diri pemain untuk bisa lebih baik lagi. Dan ke depan ya pelatih juga harus tahu di dalam dan di luar lapangannya pemain-pemain kita, karakter-karakter pemain kita, dan yang penting pemain tahu dan paham apa yang akan dilakukan strateginya di pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan kita nanti, Mas Cipo. Oke, Bung Joy, tadi Anda menyebutkan bahwa tidak perlu terlalu terburu-buru, tapi kalau terlampau dalam tanda kutip lama, apakah ini tidak akan mempengaruhi momentum kebangkitan timnas kita? Enggak, momentumnya apa? Menurut saya kalau mau momentum kebangkitan itu ya kita memang mengarah ke Piala Asia 2027. Bahkan saya tidak katakan bahwa Piala AFF misalnya itu penting, ya kan? Saya nggak katakan itu penting, itu kasihin aja ke anak-anak 23 juga, kan itu yang biasa dilakukan oleh Thailand, Vietnam gitu loh. Jadi kalau menurut saya momentumnya ya 2027 Piala Asia, dan menembus 16 besar menurut saya bukan target yang susah ya, itu menurut saya target yang terlalu mudah bahkan untuk menembus 16 besar gitu loh dengan komposisi pemain seperti sekarang. Jadi menurut saya nggak usah terburu-buru juga. Saya bilang Januari itu pun Januari kalau udah ada nama ya. Tapi menurut saya harus dievaluasi lagi track recordnya, kemudian harus diuji. Yang itu yang penting, diuji bagaimana dia punya strategi untuk membuat tim kita ini bagus. Karena tim kita ini kan bukan tim kelas 1 dunia. Kita mungkin bagus di Asia, tapi kumpul 2-3 hari nggak mungkin gitu loh. Kita bukan pelatih bukan pemain kelas dunia. Jadi itu menurut saya si pelatih baru nanti harus punya solusi. Oke, berbicara soal pelatih, sebelumnya kita dilatih oleh pelatih asal Belanda, sebelumnya lagi pelatih asal Asia Korea Selatan. Menurut Bung Indrianto, tipikal pelatih mana yang cocok untuk kita? Apakah dari Asia, Eropa, atau mungkin dalam negeri? Sebenarnya kalau masalah pelatih itu ya kembali ke PSSI atau federasi ya. Kalau pemain kan semua pemain-pemain yang sudah mengerti dan paham. Cuman ya kalau saya berpikir sekarang sepak bola kita ya harus pelatih yang mengetahui karakter kita dulu, karakter pemain kita. Karakter pemain kita ya badan tidak terlalu bagus tapi punya kecepatan. Nah, ini harus dimanfaatkan ya. Menurut saya Eropa juga menurut saya punya kapasitas lah, punya kapabilitas untuk itu. Tapi ya kembali lagi kita ini di Asia, bagaimana kita mau mengalahkan Asia tadi? Om Joy bilang bahwa yang target utama adalah di Piala Asia dulu. Bisa nggak melewati fase 16 besar? Itu yang harus dicanangkan dulu. Kalau saya siapapun pelatihnya sebenarnya
tinggal bagaimana pemahaman strategi yang akan dipakai si pelatih sendiri di timnas kita nanti, Mas. Oke, kalau menurut Bung Joy, apakah menjadi hal yang penting untuk kemudian memilih pelatih timnas kita yang memang dicintai oleh netizen dan publik kita, Bung Joy? Menurut saya itu nomor 3, nomor 4. Oke. Itu akan datang sendiri. Tapi ya menurut saya kalau kemarin Korea Selatan, kemarin Belanda, kan yang tahu karakter, saya bilang beginilah, misalnya Jesus Casa, ini mantan orang Spanyol, mantan Irak ya, mantan pelatih Irak, dan Indonesia nggak pernah menang tuh lawan Jesus Casa ketika dia pegang Irak. Jadi menurut saya tipikal yang seperti itu, dia orang Eropa, bukan orang Belanda, tapi tahu karakter Asia. Karena apa? Menurut saya tetap ada pentingnya karakter Eropa itu. Pemain kita kan sekarang 90% orang Eropa, ya kan? Yang di breeding di Eropa. Ya, mereka berpaspor Indonesia, tapi menurut saya itu juga penting untuk dipertimbangkan. Dan jangan lupa juga 3 orang yang masih ada di PSSI itu orang-orang Eropa, gitu loh. Saya tidak menggiring kepada Eropa, tapi menurut saya kalau misalnya nanti orang Eropa lagi, misalnya orang Spanyol, Jesus Casa atau siapapun, ya menurut saya oke-oke saja. Atau orang Korea lagi, atau orang Jepang, nggak masalah juga gitu. Oke. Tapi yang penting nyambung dengan ketiga orang yang ada di PSSI sekarang, dan 90% pemain Indonesia yang di breeding di Eropa. Menurut saya itu penting banget. Oke, artinya pelatih timnas yang kemudian nanti terpilih harus betul-betul mengetahui karakter kedalaman pemain timnas kita. Terima kasih Bung Joy dan juga Bung Indrianto telah bergabung di Kompas Petang. Ya, Sama-sama, terima kasih.